Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali tanpa ada suatu halangan apapun. Yang kalinya salawat salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga di yaumul kiamah. Yang selanjutnya mari kita niati apa yang kita kerjakan hari ini benar-benar hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, bismillah. Ya, kita niati mencari ridhonya Gusti, golek senengi Gusti, biar kita kalau Allah sudah seneng, insya Allah apapun yang kita butuhkan, yang kita perlukan tanpa kita minta, insya Allah sudah dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan. Ini tadi kita doakan mohon hidayah Fatihah kepada teman kita yang masih sakit, yang tadi Rizka, mohon izin tidak on kamera karena Rizka lagi sakit, diuji sama Allah sakit, sama mungkin Mita ya, Mita yang belum sehat, Mita sama Rahmat masih anosmianya masih belum. Nadia anosmianya masih sudah sembuh apa belum? Ya sudah Pak, tinggal nunggu nanti isolasinya. Oh, tinggal 14 hari. Ya, kita hidayah Fatihah semuanya yang lagi sakit ataupun yang keluarganya masih diuji sakit. Semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kesabaran, keikhlasan untuk menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Baik, gini Cah, hari ini kita kembali ke basic banget. Kita mau jelasin tentang function sama sedikit tentang kelas di PHP. Tetapi mumpung saya ingat nanti hari Selasa kita on kamera full ya, mesti full itu kita jenjang insya Allah saya full, yang full saya, tetapi kalian nanti dijadikan beberapa kelompok, jadi mulai jam 7, jam 7 sing istilahnya sing wis do tangi sapa lek Tasya ya mending aja jam 7 lah. Kalau Tasya mungkin jam 7 sih dikhawatirkan masih ngeloni bantal gitu. Lek Mita koyoke ya isuk wis do tangi, sing do tangi isuk insyaallah bisa nanti on hari ini hari Kamis itu on, kemudian di share screen pakai laptopnya, share screen kerjaannya dinilaikan ke saya, jadi ditampilkan ke saya. Yang kan kemarin sudah pertemuan sudah kita rekodkan, kita kita upload di YouTube. Kalian bisa kalau kesulitan bisa lihat sendiri di YouTube. Nanti hari Kamis itu kalian presentasi hasil kerjaan kalian. Nah, silakan dipresentasikan kerjaannya. Misal Pak ini sudah seperti ini, sudah sampai sini dan seterusnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tentang hari Kamis? Jadi hari Kamis ya kita kan kalian Senin sama Kamis toh. Nah, hari Kamis kan kalian jam 7 sampai jam setengah 12. Nah, nanti kita share screen. Jadi diusahakan untuk pakai laptop aja. Jadi yang kalian on pakai laptop, nanti di share screen kalian bisa menjelaskan ke saya, ke teman-temannya yang sudah dikerjakan seperti apa. Seperti itu. Ada ditanyakan?
Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rano sing ditakok nih, on kamera yo sing Yani Saraheka sehat toh? Salsabila Kanza. Sehat, Pak. Nah, di on kamera yo. Madia si siapa sih? Madia siapa? Iki mosok kat mang urung kon jeding. Jangan sih nang kamar mandi, Pak. Kowe iki sik nang kamar mandi. Ya Allah. Lah engko lek kamu kleru lak yo seneng kabeh lho aku. Ya, Cinta sudah Septia. Oke, Septia tetap paling setiap saat itu paling merekah adalah Septia, boy. Oke, saya izin share screen untuk menjelaskan tentang function, apa itu function. Jadi di PHP, saya bentar sambil nunggu. Oke, kita open Subrim dulu. Oke, lanjutnya kita nah ini ada PHP function. PHP function intinya gini ya, sederhananya kalau ini kalau di bahasa Indonesia kan, PHP user defined function. A function is a block atau sebuah block statement atau perintah yang dapat digunakan beberapa kali. Jadi pemanggilannya kalau misalnya sederhananya gini ya, kalian itu nggak function itu karena satu sering digunakan, karena sering digunakan perintah itu sering digunakan, akhirnya dibuat function. Jadi menyederhanakan. Jadi manggilnya itu nggak banyak, tetapi tinggal memanggil nama functionnya aja. Ini function is a block statement that can be used repeatedly in a program, atau berkali-kali bisa digunakan sering banget di sebuah program. Function will not execute automatically when page loads. Sebuah function tidak otomatis dieksekusi ketika sebuah halaman di load atau diakses atau di ini. A function will be execute. Sebuah fungsi akan dieksekut atau dieksekusi dengan cara pemanggilan nama functionnya. Ini contohnya, create a user defined function in PHP. Yang pertama, nama function, ditulis functionnya, nama functionnya, terus code-nya atau yang perintahnya kita buat seperti ini. Ini apa cah? Ini saya beri pengantar ini karena nantinya kita di folder lib itu kita menggunakan fungsi-fungsi atau kita membuat fungsi-fungsi yang sering kita gunakan dalam pemrograman yang kita membuat sistem aplikasi SPP ini nanti. Jadi nanti sering banget yang kita gunakan, yang mau kita gunakan itu banyak. Kemudian contohnya, sebuah contoh, example, ini kita contohnya sebuah fungsi namanya write message atau menuliskan message. Di sini namanya misal write message echo hello world. Lah pemanggilannya itu write message. Itu fungsi yang tanpa argumen atau tanpa parameter. Kemudian lanjutnya ada lagi yang pakai parameter. Pakai parameter apa? Function, family name, contohnya fname, kemudian di sini echo fname. Contohnya seperti ini. Ini nanti kita coba aja. Kemudian ada lagi ada kalau parameternya lebih dari 2. Jadi function di PHP itu pada dasarnya ada yang function pakai parameter dan tidak pakai parameter. Itu kalau parameter itu yang tengah-tengahnya ini. Jadi seperti ini itu pakai parameter. Kemudian kalau yang ini itu tanpa parameter, yang langsung tanpa parameter. Lanjutnya
juga fungsi itu juga ada sebuah fungsi yang digunakan untuk mengembalikan nilai balik. Contohnya di sini ada returnnya, jadi di akhirnya ada return. Contohnya seperti ini, add number, penjumlahan, return A plus B. Kita coba dulu, dasar banget, kita membuat sebuah file baru di lib. Nah, ini saya di lib new file, kemudian kita simpan belajar fungsi PHP. Kita simpan. Ini di lib, sudah di lib belajar fungsi .php kita simpan. Nah, lanjutnya kita nggak tag PHP, kita buat tag PHP. Tag PHP. Nah, seperti ini. Kemudian kita function, kita membuat fungsi, buat function. Di sini tadi kan ada function, nama functionnya, misal ini tulis pesan. Nah, ini yang tanpa parameter, kita buat tanpa parameter, kita buat di sini, misal echo, kita belajar fungsi di PHP. Nah, ini Ctrl S. Nah, pemanggilannya gimana? Pemanggilannya kita coba aja di konten. Ya, ini kita buat di konten. Nah, ini require one-nya kita pakai require one. Di sini require one-nya adalah kita arahkan ke lib, kemudian belajar fungsi, kita simpan, kita coba localhost app spp rinter. Nah, ini nggak muncul apa-apa. Karena apa? Pak, padahal di sini sudah dipanggil loh, belajar fungsinya, udah manggil sini. Iya benar di sini, tetapi dia belum dieksekusi. Ini belum, kamu buat tahu seperti apa? Di sini dijelaskan di awal, function can be load automatically. Jadi tidak bisa, ini tidak otomatis dieksekusi otomatis ketika di loading. Ini juga sama, ini sudah di load, si PHP yang belajar fungsinya sudah di load, tetapi dia tidak dieksekusi. Nah, contohnya kalau pengen eksekusi, kita tambah di sini, kita manggilnya apa? Langsung tulis pesan, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kita simpan, kita coba F5. Nah, ini sudah muncul. Kita belajar PHP. Ini contohnya. Lanjutnya, misal ini yang kedua, tulis pesan yang pakai parameter. Kita buat function lagi. Kemudian di sini pakai function name-nya saya buat tulis nama. Kemudian di sini value-nya kita kasih petik value. Ini nilai default dikasih seperti ini boleh. Dikasih nilai default. Ini saya kasihkan misal echo. Kita tulis nama saya adalah, misal di sini saya pluskan titik value, dikasih value. Jadi seperti ini. Nah, ini contohnya, kita F5, kita seperti ini. Ini saya BR aja, saya mohon kasih BR, nanti di bawahnya setelah ini pasti dia ke bawah. Nah, ini masih belum kepanggil karena kita belum manggil. Nah, kita manggilnya di sini adalah function tulis nama. Nah, seperti ini. Kalau kita nilai defaultnya aja, misal ini kasih ada nilai default gini, itu otomatis kalau tidak diisi, dia isinya kosong. Kita coba F5. Kita F5. Nah, nama saya adalah, dia otomatis kosong. Tidak error, tapi dia kosong, karena otomatis. Tetapi kalau ini saya hilangi, nilai defaultnya saya hilangi,
kemudian saya panggil seperti ini, nanti akan error. Ini nggak bisa karena dia error. Kalau di view Paxos ini ada errornya. Nah, ini ada dia nggak kepanggil. Nah, error ini. Di sini error. Nah, makanya kalau di sini, kalau seperti ini harus dikasih parameter. Misal nama saya apa? Misal di sini value-nya diisi namanya Mita Sania. Ya, Mit, senengnya Mita Sania, Mit. Mita Permatasari. Mata Itu kita, Pak. Sari. Contohnya gini. Kita F5, nanti akan muncul nama saya adalah Mita Permata Sari. Ya, ini function yang pakai parameter. Ini pakai parameter, ini tidak pakai parameter, ini pakai parameter. Nah, parameter. Nah, parameternya kalau 2 gimana, Pak? Ya sama aja. Misal kalau kita membuat function lagi, tulis bio, kemudian isinya itu adalah umur sama berat sangat ini, umur sama alamat bisa contohnya. Kemudian di sini kita buat echo umurnya, kemudian kita titik 2 titik variabel umur, kemudian titik koma, dipluskan aja, kasih titik 2, titik 2. Nah, ini BR dulu biar nanti ke bawah, kemudian bisa echo lagi alamatnya titik 2, kemudian titik, kita kasihkan alamat, kita BR juga titik 2 BR titik koma. Nah, ini kita simpan, terus kita misal tulis bio, panggil tulis bio, di sini diisi misal umurmu berapa, Mit? 17, Pak. 17. Kak waktu ya. Boten. Oke, alamat Tatung Balong Ponorogo. Tatung Balong ke Balong? Balong. Balong Ponorogo. Oke, kita simpan. Kita seperti ini, tinggal gini aja, panggil F5, dia udah muncul. Oh, ini umurnya belum di BR. Ini dikasih titik 2, kasih BR biar rapi. Kemudian F5. Nah, ini sudah. Nah, seperti ini. Kita kalau enaknya, kalau function itu kalau ingin ngisikan, misal ada Mita, kemudian saya buat tulis lagi, tulis bio, tulis nama dulu, jenenge siapa jenenge? Virgo jenenge siapa, Vir? Saya, Pak. Virgo Haji Negara, Pak. Haji Negara ya? Negara, Pak. Negara. Oh, Negara. Kemudian, nah ini tinggal manggil aja, nggak perlu nulis nggak perlu nulis seperti ini banyak lagi. Tinggal nulis seperti ini, dia nanti otomatis sudah ini tulis, kemudian bio, parameternya umurmu berapa? 17, Pak. 17. Ini string ya, karena dia pakai string. Kemudian alamat Jalan Imam Bonjol nomor 57. Imam Bonjol Nomor 57. nomor 57 Ponorogo. Titik koma, kita simpan. Nah, ini kita F5. Nah, wis langsung jadi dia akan manggil. Nah, ini kalau pengen dipanggil misal di halaman lainnya gak apa-apa. Yang penting belajar fungsinya di include, kemudian di ini itu sudah bisa.
Pertama itu ya, ini yang function yang tanpa nilai balik. Ini tanpa nilai balik. Nah, sekarang kita buat yang function pakai nilai balik. Function, kita buat function lagi, tetapi yang pakai nilai balik. Misal, hitung atau jumlah angka. Di sini kita buat pakai parameter angka 1, angka 2. Di sini kita buat, nah ini di sini return, ada returnnya. Return angka 1 plus angka 2. Kemudian di sini function lagi, misal kali angka. Ini angka 1, angka variabel ya, pakai dolar ya, angka 2. Kita buat return lagi, return variabel angka 1 dikalikan variabel angka 2. Pemanggilannya seperti apa? Nah, ini kalau seperti ini kita panggilnya seperti ini. Jadi kita membuat variabel. Contohnya buat variabel angka sama dengan, nah ini manggilnya jumlah angka, misal 3,8. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat di echo. Oh, ini ekonya gini aja. Ini bisa seperti ini, diarahkan seperti ini. Ntar tulis nama. Oh, nama ada ininya ya. Oke, buat function lagi. Function tulis. Value. Echo value. Nah, ini bisa di sini kita manggil ininya, place, kemudian variabel, variabel angka. Kemudian titik koma. Nah, ini bisa seperti inilah. Bisa lagi kita variabel angka lagi, angka atau ANG sama dengan perkalian tadi apa? Oh, kali angka 589. Nah, piro ayo coba iso 898. Nah, perkalian misal contohnya seperti ini, kita manggil lagi tulis variabel variabel ANG. Titik koma, kita F5, kita coba. Nah, ini 8804. Oke, kita cek lagi angka, kita BR dulu. Ini value-nya kita BR biar kelihatan, ditambah BR. Balik. F5, kita coba lagi. 8804, penjumlahannya kok belum bisa. Nah, ini kita cek lagi. Return angka 1, angka 2. Jumlah angka 4,8. Angka 1, angka 2. Ya, 4 kali 4 harusnya 8 ya, 18. Ini yang 18-nya belum muncul ini. Tulis angka, jumlah angka 1, angka 2.
A1. Nah, ini A2. Ini jadi A1, A2. Apakah masih benar atau masih keliru? Nah, ini masih belum. Harusnya ada 12. Tulis angka. Bentar, Eko angka. Ini variabel angka. Koma, kita F5. Nah, ini 0. Ini kok 0? Ini berarti ada yang salah. Harusnya 12. Jumlah angka ini berarti bentar. Ini kalau plus nih dulu, plus 0, apakah masih bisa? F2 masih 0 juga. Angka 4, 8. Itu bentar. Plus 0 masih sama. Bentar, kita cek dulu untuk penjumlahan. Oh, sorry, berarti ada INT-nya. Ini ada INT-nya biar ada mendeteksi INT ini sama INT. Jadi ada INT, ini kita kosongi. Ini kalau hubungannya dengan angka berarti kasih INT. Nah, seperti ini. Kemudian ini dikasih INT juga, berarti INT sama INT. Kita simpan, kita coba F5, masih 0. INT A1 betul A plus A. A plus A. A plus angka, bentar. Ini 9. Bentar. Bentar ya, perkalian. Penjumlahan. Jumlah angka. Return A1, A2. A1 plus A2. Kita coba dulu lagi. Ininya mana? Ininya nggak muncul ya? Ini. Loh, ininya nggak muncul ternyata. Sorry ya, ini ada yang keliru berarti. Tulis angka. Tulis angka. Masih 0. Tulis angka. Angkanya kok 0? Angka. Variabel atau ini, bentar. Oke, variabel angka sama dengan 0. Dibuat default dulu. Kalau ini saya ulangi.
Nah, ini perkaliannya udah benar, tapi penjumlahannya masih belum benar. Masih ada yang keliru. Ini A1, variabel A1, variabel A2. Saya kurung coba. A1, A2. Oke, untuk jumlahnya nanti saya carinya karena ini untuk menghemat waktu. Perkalian saja, untuk perkalian kalau kurang lebihnya seperti ini ada perkalian atau pengurangan. Kalau pengurangan ini saya buat minus, coba pengaruh enggak? Ini efek jumlah angka. Nah, add number. Nah, kita coba dulu yang di sini. Ini 05. Kita jalankan. Kalian bisa belajar PHP langsung di W3 School juga bisa. Ini bisa A plus 2. Oke, saya kasih declare types-nya, strictive ininya. Saya kasih, coba saya F5. Enggak ngefek ya. Kita coba lagi, bentar. Add number int. Oke, kita coba copy, taruh di sini untuk penjumlah. Penjumlahnya kita rubah. Number. Oke, saya copy. Jadi number. F5. Kita F5. Oh, udah. Nah, ini kayak bentar. Saya penasaran juga. Oh, sudah ketahuan errornya, Cah. Ini kekurang telitian saya. Jadi, ya Allah. Kenapa 0? Ini variabelnya nggak saya kasihkan, Cah. Ini harusnya kan dolar. Nah, ini harusnya kasih dolar. Ya Allah, mohon maaf, ini kurang telitian saya. Jadi tinggal dikasih dolar. Ini udah benar. Nanti 98 kita F5 sudah. Ini saya pluskan, plus kita F5. Ini 17 sudah. Kalau kita ngerubah angkanya, misal 91 sama 88, kita simpan, nanti akan berubah. Ini 179. Itu kurang lebihnya. Sekarang kurang lebihnya seperti ini untuk function. Nah, function sendiri, ini ada function ya. Ini tulis function, untuk pemanggilannya itu dikasih pemanggilannya tinggal manggil di-include-kan dulu. Jadi di-include-kan dulu di sini, include dulu, kemudian dipanggil, selanjutnya dipanggil fungsinya, nama fungsinya, seperti itu. Oke, ini ada belajar fungsi, saya tambah lagi, satu lagi, ini kelas ya. Jadi kelas itu ada PHP class. Ini hanya sepintas saja, PHP class, Object Oriented Programming untuk kelas. Jadi di sini kelas itu kurang lebihnya ada objek, ada objek itu, saya ralat. Sebuah objek itu punya ada dua, cirinya ada dua. Yang pertama atribut itu kayak misal sepeda HP ini aja. HP itu punya atributnya apa? Panjang
berat, kemudian warna, kemudian apa lagi? Berat, warna, RAM-nya berapa, kemudian ini. Nah, kalau behaviornya ke yang ada dua, jadi atribut sama behaviornya itu bisa kayak bisa download, bisa untuk chatting, bisa untuk ini. Jadi perlakuan dia bisa melakukan apa saja. Nah, kurang lebihnya kita nanti kita kasihkan untuk yang di fungsi. Nah, ini kita kasihkan, ditambahi. Kita nambah lagi, kita belajar fungsi. Belajar di lib itu misal kita membuat tag PHP atau kelas fungsi, kita membuat kelas fungsi, kita simpan, disimpan di sini sudah di lib kelas fungsi titik PHP. Kita membuat tag PHP. Di sini. Nah, bedanya kita membuat di sini ada kelasnya. Kelas. Nah, kelas name-nya apa? Di sini kelas, langsung kelas name-nya apa? Kita membuat fungsi. Misalnya namanya fungsi, extend kita nggak menurunkan, kita buat default. Konstruktor kita nggak pakai konstruktor untuk kelas fungsi. Nah, ini disama aja. Di sini pemanggilannya di belajar. Nah, contohnya ini. Kita ada misal kita buat di sini, tinggal kelas fungsi, kita paste di sini, kita ratakan. Nah, ini kelas fungsi. Nah, khusus kelas fungsi itu harus kita buat objek dulu. Misal new objf sama dengan new objf sama dengan kita buat dulu di sini itu bla bla. Untuk pemanggilannya kita cek dulu. Pemanggilannya bentar, pemanggilannya itu ini kita buat variabel, sebuah variabel, kemudian new kelasnya, misalnya new fdd ini biar balik ini variabel, kita buat variabel objf atau sebuah objek fungsi ini dari new kelas fungsi. Kemudian titik koma kita nah, di sini kita contohnya kita di sini require1 ini kita arahkan ke kelas fungsi, contohnya kelas fungsi. Oh ya, nanti untuk pertemuan ini mohon kalian belajarnya ini nanti sesuai dengan ini ya, maksudnya dicoba-coba dari awal. Jadi bukan hasil akhir, tetapi dicoba di awal. Misalnya contohnya tadi, Pak, misal kayak belajar fungsi itu dari awal dicoba, kemudian walaupun nanti dihapus gitu. Ini kita coba kelas fungsi. Jadi tahapannya nanti tolong diikuti sesuai dengan rekaman hari ini. Kemudian di sini kelas fungsi kita simpan, kita buat manggil aja. Misal di sini tadi apa? Kelas fungsi itu objeknya objf. Lah, ini tinggal manggil aja. Ini objf, kemudian panah, kita mau manggil function apa? Di sini kalau kita mau manggil fungsi tulis pesan, kita tulis saja fungsi tulis pesan. Koma, kita titik koma, kita jalankan. Bisa enggak ya? Kita coba. Sistem informasi, kita F5. Nah, ini sudah. Nah, ini seperti ini. Ini kalau untuk kelas. Seperti ini. Jadi ada require1, ada nyoba seperti ini, ada objek kelasnya ada ini. Nah, ini contohnya kalau belajar fungsi. Kalau bedanya, ini pakai fungsi biasa, pakai fungsi yang enggak pakai kelas.
kita pakai kelas seperti ini. Jadi ada kelas fungsi, kemudian di akhirnya pakai new objf new fungsi. Tetap nanti untuk pemanggilannya berarti langsung objeknya, objek panah fungsinya apa. Jadi kalau di sini ini seperti ini sama, objf tulis pesan. Oke, itu kurang lebihnya seperti itu. Lanjutnya ada satu lagi penjelasan dasar sekali untuk metode di PHP, metode PHP itu ada bentar, sini ada enggak ya? Oke, metode HTML. Oke, HTML. Nah, HTML form, method, atribut ini ada dua. Yang pertama itu adalah metodenya get method, sama di sini ada post method. Ini saya jelaskan aja langsung nanti dicoba dipakai yang pakai W3 School. Kita contohkan. Ini action page-nya bla bla bla. Kemudian ini kita submit. Misal contohnya Andi Susi. Kita submit. Nah, nanti bedanya aja. Kalau metode ini nanti hubungannya dengan aplikasi yang kita akan buat. Ketika metodenya itu get, berarti kamu amati ya, di sini dia pakai di alamatnya pasti pakai tanda tanya. Jadi fname itu variabelnya, terus yang Andi itu isinya, kemudian lname itu variabelnya. Jadi ini aja. Yang ini, yang sini, nah yang ini variabelnya iki jenenge di sini apa? Di sini namanya adalah name-nya adalah fname. Nah, iki fname. Kemudian untuk yang bawah ini lname. Nah, ini lname, name-nya lname. Yang sini itu lname. Ketika disubmit nanti akan muncul seperti ini. Fname tanda tanya itu berarti tanda tanya ini variabelnya, nama variabelnya fname. Kemudian isinya Andi, kemudian karena variabelnya ada dua, ini variabel yang kedua lname namanya Susi. Ini kalau dirubah, misalnya contohnya ini cuma satu aja, kita kasih satu, kita run. Nah ini cuma satu aja, saya kasihkan gini di submit. Nah ini cuma satu ya, fname DSS cuma satu aja. Tapi kalau dua, berarti di sini kasihkan ini saya undo. Nah ini ada dua, misalnya ini saya tiga, kasihkan tiga. Nanti juga ada tiga. Last name ini misal middle name, misal ini m name untuk name-nya m name. Nah kita run. Nah ini ada misal Andi, ini last name-nya Susi, middle name-nya Soraya misal. Kita submit. Nah ini ada tiga, fname-nya Andi, lname-nya Susi, mname-nya atau middle name-nya Soraya. Berarti ada tiga variabel. Ini kalau get. Tetapi kalau post, dia nggak kelihatan ya. Kita coba post. Ini ya sama-sama tadi ada first name-nya, fname-nya, ada lname-nya. Kita kasih Andi sama Susi. Kita submit. Nah, nanti dia benar terkirimnya itu dia akan mengirimkan hal sama, tetapi kalian cek di sini alamatnya itu gak ketok ya. Alamatnya nggak tertulis, tanda tanya nggak bisa, nggak kelihatan. Jadi dia istilahnya untuk enkripsi. Makanya ini bedanya apa? Ketika kalian nanti hubungannya tentang database atau mengirimkan tabel ke database, diusahakan pakai metodenya adalah post. Kenapa? Biar tidak ketahuan. Kalau ngerti variabelnya, bisa kayak tadi kayak seperti ini, username,
Misal di sini username, misal kemudian wah iki untuk password. Untuk password bentar, yang ini tadi, nah ini saya hapus dulu untuk yang mname-nya. Misal di sini asumsinya mau iki yang kedua ini password. Kemudian di sini password. Walaupun di sini itu ininya password, kita run. Nah, misal ini password. Contohnya kita run, kita coba Andi. Nah, ini walaupun ada seperti ini ketika disubmit, nah ini akan muncul ya. Nah, makanya tidak disarankan untuk login itu metodenya get. Nah, metode get itu digunakan untuk misal menu-menunya, nanti nampilkan menu, kita eksekusi. Contohnya untuk nampilkan di sini seperti ini. Nah, ini nanti pakai metode get. Di sini kita nanti alamatnya tanda tanya hal apa gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Tuh, hari ini ada metode get sama function sama kelas, penulisan kelas yang penulisan function di dalam kelas. Jadi ada ini ada contohnya, ada penulisan kelas, kemudian ada belajar fungsi, ini contohnya tadi, sama yang metode get-nya. Metode get itu ada dua, metode metode ada dua, ada get sama post. Kalau get itu akan kelihatan nama filenya atau nama variabelnya akan kelihatan, tetapi kalau post itu nggak kelihatan. Kalau post itu pasti dia akan terenkripsi atau di sininya di sininya langsung action pick gitu saja, tapi sininya nggak kelihatan. Itu lebih aman ketika kalian melakukan login atau penyimpanan data seperti itu. Tapi tetap get digunakan untuk nanti menunya. Kita nanti eksekusi metode get di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Nanti sambil dicoba aja, karena kemungkinan nantinya mungkin rada bingung di awal-awal, rada bingung. Ini sebenarnya ngulangi yang kemarin, jadi dasar banget. Nanti kita setelah ini langsung sering gunakan fungsi. Jadi fungsinya kita nanti nulis fungsi di sini di kelas fungsi. Ini nanti kita apa aja yang kita gunakan. Contohnya nanti ada untuk pengaman. Jadi pengaman untuk kelas metode get, pemanggilan metode get itu gunakan itu seperti apa contohnya. Kurang lebihnya seperti itu dulu. Atau gini, saya tambahi satu untuk misal contohnya kita buat function untuk get. Digunakan untuk apa? Get itu digunakan untuk mencari pengaman. Jadi ketika dia tidak digunakan, jadi nilainya default dikasih ini. Misal di sini ada get-nya adalah variabel get, kemudian ada variabel default-nya, value-nya misal di sini sama dengan -2 atau dikasih kosong. Misal di sini isset, ini return isset $_get kotak. Nah, ini variabel get. Kemudian -2. Isset variabel isset saya agak lupa. Isset PHP. Ini kita coba dulu, kita baca dulu isset get bla bla bla. Oke, di sini isset get tanda
datanya $_get. Oke. Kotak variabel $get, dan datanya value. Koma, kita coba dulu. Error enggak? Kelas fungsi. Nah, F5 kelas fungsi. Nah, ini error. Kelas fungsi ada error, dia tak baca. Kita reset get. Oh, ini. Lagi ini sudah F5, ini benar. Kalau benar dia akan seperti ini, reset get $ bla bla bla. Jadi return reset get. Nah, ini digunakan untuk apa? Contohnya seperti ini, kita nanti sering gunakan untuk hal. Jadi di sini kita kasihkan dulu, di sini nggak variabel hal. Ini saya remark dulu ya, saya remark untuk yang penggunaannya ini di sini variabel hal sama dengan ini di atas sendiri kita kasihkan PHP dulu, kita nggak function pakai PHP, kita include once, kita include once, satu lib class fungsi titik PHP, koma, kemudian di bawah sendiri kita variabel karena sudah manggil, kita tinggal manggil objeknya aja, obj f panah. Fungsinya apa? Kita cek fungsinya, kita mau manggil get. Kita cek get 2 koma. Kita F5, kemudian kita echo. Coba echo variabel hal. Yes, kita coba F5. Kita masih error. OBJ 2. Echo variabel hal. Seperti ini sih. Saya ralat dulu ya. Yang ini kita break dulu. Kita hari Jumat, hari Kamis. Insya Allah nanti setelah presentasi kita terangkan dulu untuk materi selanjutnya. Jadi berarti gini aja. Untuk hari Kamis, Insya Allah kalian mempresentasikan hasil kerjaan sampai hari ini, sampai ini yang ini saya sampai yang sini aja, yang tadi yang tulis pesan ini sama ininya saya remark dulu. Ini saya remark aja, kontrol. Kemudian sampai sini yang tadi kita F5 ya, belajar di sini, kita pemanggilan aja lewat seperti ini. Terus nanti untuk setelah itu hari Kamis awal kita menjelaskan tentang untuk hal, untuk biar jadi intinya nanti itu ketika get ini digunakan untuk ini ya. Ketika saya klik di sini nanti akan muncul yang kelas, yang klik di sini akan muncul ini. Jadi otomatis sudah berganti-ganti. Jadi seperti itu. Jadi ini kan masih diklik ya podo ae kan, nggak ada efeknya karena masih manual. Seperti itu.
Nanti Kamis presentasi mulai jam 8. Jadi kita setengah 8 mulai materi, kemudian sampai setengah 9 kurang lebih, setengah 9 sampai jam terakhir, nanti setengah 12, nanti presentasi hasil kerjaan kalian yang sampai detik ini, masih sampai sini. Seperti itu. Ada ditanyakan? Ada yang ditanyakan sampai sini? Bu Wiji nanti Bu Wiji. Orang ketok Bu Wiji. Oh, kelihatan. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti kurang lebihnya seperti itu. Ininya tinggal ini kalian kerjakan tugas kalian sampai nantinya sampai detik ini, sampai seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk yang lain? Rahmat wis ngguyang-guyu. Happy. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, ini saya off-kan untuk off dulu recordnya. Kita salam ini dulu, salam apa ya? Vokasi. Salam vokasi, yuk. Cinta, Sarahika ke orang on, Sarahika. Iki si anu mosok sing nang jeding ae iki sapa jenenge? Tasai. Pakai kerudung, Pak. Nah, yuk ya. Cinta on. Vanessa sik nang perjalanan. Yuk, 1, 2, 3. Salam vokasi. Ditahan dulu, 1, 2, 3. Salam vokasi. Nabila, salam vokasinya mana? 1. Orvala raketok. Tangane, Orvala. 1, 2, 3, ditahan. Oke, terima kasih. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah dan kekhilafan adalah milik manusia, terutama saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah ke depannya. Tetap jaga protokol kesehatan. Bagi yang sehat semoga ndang sehat. Bagi yang sakit semoga ndang sehat, untuk yang sakit tetap jaga kondisinya. Terima kasih, kesempurnaan hanya milik Allah, kekhilafan adalah milik manusia, terutama saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys.